Halo pemirsa saham hari ini. IHSG kita gimana menurut rekan-rekan? Jadi kalau menurut kami sih IHSG kita itu sebenarnya mantul gitu ya. Kenapa mantul? Karena dia tidak membentuk body yang kuat dan memang ini masih ada kecenderungan. Jadi dia kemarin tuh kan nutup gap gitu ya, sesuai dengan prediksi, kita hapus aja. Lalu naik tetapi menurun lagi. Nah, menurun lagi dan dia tidak bisa bertahan membentuk candlestick hijau. Jadi sebenarnya IHSG kita ini cukup lemah gitu ya. Boleh kita gambarin gini deh, gitu kan. Cukup lemah tetapi ini masih sideways. Nah, bisa dibilang ini masih sideways karena dia tidak kembali turun tetapi dia malah berusaha untuk naik lagi. Jadi ada kemungkinan bahwa hari Senin ini ya untuk naik sampai ke 6.600 itu ada kemungkinan, tetapi memang tekanan jualnya masih cukup kuat. Nah, jadi kalau rekan-rekan tertarik untuk saham-saham yang bisa di swing gitu ya, rekan-rekan bisa perhatikan karena nih lihat sudah mulai menyempit MACD-nya. Memang MACD juga walaupun nanti sudah crossing nanti bisa langsung merah lagi juga benar. Jadi kita lihat saja beberapa saham yang bisa dijadikan watchlist. Kalau memang sudah crossing hijau, lalu posisinya sudah uptrend banget, nah kan bisa coba untuk buy dan disimpan sampai titik sell yang rekan-rekan targetkan. Kita mulai dari KRAS, oke? Nah KRAS ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, dia sudah menyempit gitu ya. Sudah menyempit tapi gedein lagi. Nah ini ada sebuah garis trend line dan yang saya suka adalah ini adalah descending wedge gitu ya, descending wedge menyempit dan kalau misalnya berhasil nembus minimal mantul deh di 510 dan menembus garis trend line ini, maka dia ada kemungkinan untuk uptrend yang cukup kuat. Rekan-rekan bisa perhatikan di daerah-daerah ini nih 510. Lalu di sini juga ada daerah-daerah support yang cukup kuat nih. Nah, daerah ini daerah support yang cukup kuat dan di mana daerah support 1 ini nanti berpatokan juga sama garis trend line dan juga garis trend line. Oke. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa pantau. Kita tunggu sampai mantul, MACD-nya crossing bagus dan juga candlestick-nya hijau gitu ya untuk nembus garis trend line ini. Dan rekan-rekan juga harus lihat konfirmasi yang lainnya, misalnya candlestick-nya ini menembus EMA 34, menembus EMA 8 atau menembus EMA 21, EMA 8 crossing EMA 21 dan konfirmasi lainnya. Jadi rekan-rekan beli sedikit dulu lotnya. Nanti pada saat naik ternyata sudah menembus resisten di sini. Resisten klasik di harga 555. Nanti rekan-rekan bisa beli lagi dan kalau misalnya rekan-rekan ingin targetkan sampai 585 sudah cukup. Kalau misalnya masih belum, rekan-rekan bisa targetkan sampai 595. Oke, ini menarik untuk dipantau. Selanjutnya ada ASIS. Oke, ASIS ini, ini terserah nih rekan-rekan. Apa mau bilang ini sebuah breakout? Nah, MACD-nya sudah closing. MA8-nya mantul. MA8-nya menarik nih, mantul dari MA21 dan dia naik lagi. Oke, candlestick-nya mantul di MA89. Jadi dia berusaha untuk menuju ke arah uptrend. Apakah sudah breakout? Kalau secara garis trend line dia sudah breakout, tetapi perhatikan dari daerah resisten di sini ya, dia belum breakout, oke? Dia belum breakout, jadi harus rekan-rekan perhatikan lagi untuk hari Senin. Kalau misalnya dia breakout, ya minimal naik sampai 1530. Kalau misalnya masih kuat, dari 1530 dia bisa naik lagi sampai 1580. Gitu aja ditargetinnya, oke? Nanti kalau misalnya ternyata dia confirm naik, nah kita bisa bikin garis trend line lagi di sini. Garis support trend line, mudah-mudahan, oke? Lalu Techim. Techim juga menarik. Kenapa? Karena Techim ini berada di daerah supportnya. Nah, dia bermain di daerah support, bisa rekan-rekan perhatikan. Dia masih dipaksa untuk naik lagi. Kalau misalnya nembus daerah sini, rekan-rekan harus perhatikan di daerah sekitar 7.775 untuk daerah support selanjutnya. Secara EMA, emang dia nggak bagus. EMA 8 sudah crossing EMA 21 dan dia makin menurun. Nah, EMA CD-nya sudah makin menyempit. Oke?
Dan kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, EMA 34-nya semakin lama semakin mepet. Kalau misalnya dia nembus EMA 34, ini bahaya karena dia akan menembus sampai EMA 89 untuk support dinamisnya. Jadi, apa yang harus rekan-rekan perhatikan? Pantau saja dulu. Targetnya adalah menembus EMA 21, oke? EMA 8 ini crossing dengan EMA 21 dulu. Dan dia harus menembus daerah 8.500-an. Kalau sudah di atas 8.500, rekan-rekan bisa target ke 8.800 dan 9.000. Tentu kalau mau take profit di 8.975 gitu ya, karena 9.000 itu adalah resisten kuatnya yang membanting dia. Sebenarnya kalau rekan-rekan beli dari bawah, Pekim ini posisinya masih uptrend banget. Pekim sudah, pasti INKP. Nah, INKP juga sudah menyempit MACD-nya dan dia masih uptrend banget. Nah, sama banget seperti Pekim, EMA 8-nya sudah crossing EMA 21 dan dia menurun, tetapi dia mantul di EMA 34. Nah, dia kemarin mau turun, dia malah dinaikin lagi dan dia di atas EMA 8. Jadi bisa dikatakan INKP ini sudah rebound duluan. Kita perhatikan lagi, mudah-mudahan dia tembus EMA 34 gitu ya. Dan kalau misalnya tembus, mudah-mudahan mantul di daerah 8175, di mana ini adalah daerah support yang dulunya jadi resisten, oke? Daerah support yang dulunya jadi resisten di sini. Dan kalau misalnya dia mantul dan dia bermain di garis trendline, nah menarik banget nih. Kemungkinan MACD akan menghijau, dia bermain daerah sini dan dia akan naik minimal ya, naiknya sampai ke 8825 dan selanjutnya bisa targetin ke 9250. Lalu MTDL, nah MTDL kalau tadi adalah saham-saham swing, kita akan lanjutkan ke saham yang bisa rekan-rekan gunakan untuk fast trade di hari Senin. MTDL ini menarik karena tekanan belinya cukup tinggi gitu ya, tekanan beli cukup tinggi dan rekan-rekan bisa coba beli di 3580 sampai 3620, TP1 di 3660, TP2 di 3680 dan stop loss di bawah 3550. Kenapa menarik? Karena dia bisa dibilang mantul dari sebuah support yang dimana dulunya jadi resisten, walaupun itu minor sekali gitu ya, hanya kecil di sini. Nah, daerah sini ini bisa dibilang support minor, tapi bisa dibilang dia kuat gitu ya untuk naik ke atas terus. Jadi rekan-rekan bisa coba untuk swing juga. Kalau bisa rekan-rekan ingin swing sudah beli, bisa ditargetin di 3950 sampai 4040. Hati-hati karena bisa dibilang daerah sini, daerah sekitar 3950 ini yang membuat MTDL ini turun. Hati-hati ya. Yang menarik lagi selanjutnya rekan-rekan bisa cek BMTR. BMTR sudah mau crossing, apakah dia akan naik? Kita tunggu saja. Secara garis exponential moving average-nya gitu ya, EMA 8 sudah crossing lagi EMA 89 dan dia sudah bermain di atas EMA 21. Sudah di atas EMA 34, sudah di atas EMA 89. Jadi ini bisa dibilang menarik sekali dan crossing MACD. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 274 sampai 276, TP1 di 280, TP2 di 282 untuk dijual sebagian gitu ya. Stop loss di bawah 272. Kalau misalnya dia kuat lagi gitu ya, mudah-mudahan nembus 284. Maka rekan-rekan bisa targetin sampai 290, tapi ini harus menunggu sebuah breakout. Kemungkinan dia akan mantul-mantul dulu sih, bermain dulu di daerah 282 ini. MNCN apakah breakout? Oke. MNCN belum berhasil breakout secara sempurna walaupun volumenya cukup besar dari sebuah resisten di daerah sekitar 950-an. Tetapi secara trendline memang dia menembus minor trendline gitu ya. Dia menembus minor trendline dan dia berusaha untuk menuju ke arah uptrend. Rekan-rekan bisa coba beli di 935 sampai 940, TP1 di 955, TP2 di 965, stop loss di bawah 930 dan MACD sudah crossing. Kita tunggu saja karena kalau misalnya dia sudah berhasil crossing dan terus naik, minimal rekan-rekan bisa targetin sampai 1055. Bisa targetin selanjutnya lagi bisa sampai 1165. Lumayan menggiurkan ya. MITI untuk fast rate kita mulai dari MITI untuk hari Senin ya. Jadi rekan-rekan kalau sudah dapat langsung jual.
rekan-rekan bisa dapat di 159 sampai 161, TP1-nya di 164, TP2 di 166. Stop loss di bawah 157. Bagaimana dengan BPTR? BPTR rekan-rekan bisa coba beli di 194 sampai 198. TP1 di 202, TP2 di 206. Stop loss di bawah 188. Untuk fast trade lagi, rekan-rekan bisa coba lihat CBMF kalau dapat di 103 sampai 104. Rekan-rekan bisa targetin di 105 atau 108 untuk dijualnya dan stop loss di bawah 100. Bagaimana dengan DGIK? Rekan-rekan bisa coba beli dapat di 144 atau 146. Kalau misalnya dapat bisa dijual di 147 atau 151 dengan stop loss di bawah 142. SAME, oke, SAME sudah di area support banget. Kalau misalnya rekan-rekan dapat bisa beli di 450-an sampai 452, TP1 di 456, TP2 di 460, stop loss di bawah 444. Bagaimana dengan SOCI? Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 206 sampai 208, TP1 di 212, TP2 di 216, stop loss di bawah 206. Gimana dengan NPGF? NPGF rekan bisa coba beli di 106 sampai 107, TP1 di 110, TP2 di 112, stop loss di bawah 100. BOLA rekan bisa coba beli di 740 sampai 755. Bisa jual di 765 atau 780, stop loss-nya sampai 730. ISSP sudah tinggi banget, hati-hati. Kalau misalnya dapat, rekan beli di harga nawar aja di 422 sampai 428. TP1-nya kalau naik lagi sampai 432, TP2 di sampai 436, stop loss di bawah 418. Kalau udah 1 2 3 gini biasanya naik bentar tapi dibanting. Hati-hati. FPNI baru naik 1 2 3. Apakah ini Three White Soldier? Hati-hati karena dia ada sebuah resistance dinamis di MA89, rekan-rekan bisa coba beli di 242 sampai 24. TP1 bisa di 248, TP2-nya bisa di 252, stop loss di bawah 240. Bagaimana dengan BRPT? Nah, BRPT rekan-rekan bisa coba beli BRPT ini di BRPT, rekan-rekan bisa coba beli di 955 sampai 960. TP1 di 980, TP2 di 995, stop loss di bawah 940. Mau crossing, apakah naik lagi? Kembali lagi, ini ada sebuah garis trend line. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan gitu ya. Hati-hati. Itulah saham-saham yang rekan-rekan bisa perhatikan karena saham-saham blue chip ini masih belum pada bagus. Ada kemungkinan dia akan turun lagi, tetapi kita tunggu apakah dia memang ngikutin trend lain atau dia breakout dan menuju ke arah atas lagi, karena kemungkinan composite kita akan sideways aja daerah dari 6.600 sampai 6.400, sideways aja dulu sebelum kenaikan lagi dong gitu ya. Jadi rekan-rekan harus tetap fokus, tetap pasang stop loss. Kalau misalnya rekan-rekan tertarik dengan watchlist dengan jumlah saham yang banyak setiap harinya, jadi rekan-rekan bisa milih, menganalisa lagi kira-kira saham-saham mana yang menarik. Rekan-rekan bisa dapetin saham yang bisa dijadikan untuk swing dan juga bisa dijadikan untuk fast trade di pagi hari. Tetap fokus, tetap pasang stop loss. Rekan-rekan bisa subscribe channel ini dan salam cuan buat kita di hari Senin.